Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Mutiara Kusdinar dari Keperawatan UPI dengan NIM 2101861. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat untuk memenuhi mata kuliah ilmu biomedik dasar. Sistem saraf pusat sendiri meliputi otak atau ensophalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis, yang dimana keduanya memiliki fungsi yang sangat penting bagi perlindungan. Namun organ ini sangat lunak. Yang pertama ada otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh seperti pergerakan, perasaan, dan pikiran. Yang dimana memiliki volume 1350 cc yang terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Sehingga otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berbicara, berjalan, bernafas, makan dan minum, dan yang lainnya. Namun terdapat fungsi otak berdasarkan bagian-bagiannya. Berikut penjelasannya. Pertama, frontal lobe atau lobus frontal. Fungsinya sebagai intelektual yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, motorik berbicara, pusat penghidu, atau emosi. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal ini berfungsi sebagai pusat kesadaran sensori di gyrus postcentralis atau area sensorik linear, dan yang kedua terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga yang berwarna hijau ini disebutnya lobus occipital yang berfungsi sebagai pusat penglihatan atau area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan merangsang penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsangan ini dengan informasi saraf lain, dan memori merupakan lobus terkecil. Lalu yang berwarna coklat disebutnya cerebellum, memiliki fungsi menerima perintah gerakan terencana untuk informasi dari korteks motorik dan ganglia basal nucleus pons, menerima gerakan nyata, membandingkan sinyal umum, dan mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus. Lalu yang terakhir yaitu batang otak yang terdiri dari pons dan medula oblongata. Pons ini sebagai pusat pernapasan yang terdiri dari pusat apneustik dan pusat pneumostaksik. Kalau apneustik ini biasanya mengontrol kontraksi otot inspirasi, sedangkan pneumotaksik ini mengontrol reaksi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Sedangkan medula oblongata sendiri sama untuk pusat pernapasan yang terdapat dorsal group dan ventral group. Kalau dorsal group ini kelompok neuron yang membentuk pernapasan otomatis, sedangkan ventral yang mempersarafi otot-otot pernapasan. Sehingga terdapat kemoreseptor yang sensitif terhadap pembahasan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi CO2. Medula oblongata ini juga sebagai pusat mengatur jantung, seperti meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung, lalu menurunkan denyut jantung ke pacemaker and vagus atau saraf parasimpatis yang disebut juga sebagai cardio inhibitory center, lalu sebagai pusat vasomotor yang mengontrol diameter pembuluh darah, saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah, dan yang terakhir pusat refleks non-vital seperti refleks menelan, muntah, batuk, bersoin, dan tersedak. Lalu
Lalu yang kedua yang terdapat pada sistem saraf pusat yaitu medula spinalis atau tulang sumsum belakang, yaitu memiliki jalur ekstrapiramidal atau tidak langsung yang dimana terdapat sirkuit polisinap di ganglia basal, talamus, dan cerebellum. Sehingga terdapat traktus vestibulospinal yang mengatur tonus otot dalam berespon terhadap gerakan kepala, berperan dalam keseimbangan. Lalu terdapat traktus tektospinal yang dimana mengontrol gerakan kepala dalam berespon terhadap rangsangan visual. Yang terakhir ada interneuron yang menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik yang berupa refleks. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.